Putra selebritis Vincent Rompis tersangkut kasus perundungan di sekolah. Sejumlah selebritas pernah memiliki pasangan yang bermasalah ketika masih menjalin hubungan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Untuk kejadian ini yang diduga terjadi tindakan kekerasan itu terjadi sekitar 2 kali. Cuitan inilah yang menjadi awal mula terbukanya kasus dugaan perundungan siswa SMA Binus Internasional Serpong. Seorang siswa diduga dipukuli belasan seniornya hingga masuk rumah sakit. Kasus ini langsung ramai karena salah satu pelakunya diduga adalah putra selebritas ternama Vincent Rompis. Aksi perundungan diduga bermula dari aktivitas gangster sekolah yang mencari anggota baru. Kekerasan ini sendiri diduga dilakukan di sebuah warung dekat sekolah yang biasa disebut warung Ibu Gaul. Namun pemilik warung mengaku tidak mengetahui adanya kasus perundungan di tempatnya. Emang cuma nongkrong sini aja. Gak berantem akur lah ya. Akur. Kalau misalnya di sini tuh pasti kita Korban dan orang tuanya telah diperiksa sebagai saksi. Sejumlah barang bukti, termasuk salah satunya video rekaman perundungan juga telah diamankan. Polisi juga telah menaikkan statusnya ke penyidikan. Ini yang diduga terjadi tindakan kekerasan itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya, kekeluargaan, yang penting kekeluargaan, semoga bisa menemukan titik cerah untuk berdamai. KPAI telah mengunjungi korban. KPAI juga telah melihat langsung dugaan TKP penganiayaan. Memastikan proses ini berjalan lancar. Kemudian bagaimana kondisi anak-anak yang mereka bersekolah di sana, baik sebagai anak korban atau anak berkonflik dengan hukum. Kondisi korban masih memerlukan waktu untuk pemulihan fisik dan psikologis. Sementara seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan telah dikeluarkan dari sekolah. Dan para siswa yang turut menyaksikan tanpa melakukan tindakan pencegahan maupun pertolongan telah mendapatkan sanksi disiplin keras. Berada di luar pemerintah itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Walau penghitungan suara di tingkat nasional masih belum rampung, namun komposisi partai peserta pemilu 2024 yang akan duduk di Senayan mulai terpetakan. Dari perhitungan sementara, PDIP masih menduduki suara terbanyak. Disusul Partai Golkar, Gerindra, hingga di posisi paling buntut diduduki P3. Sedangkan partai lain yang di bawah 4% diprediksi gagal ikut masuk Senayan. Dari hasil hitung sementara, apabila digabungkan, perolehan suara partai pengusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran berada di angka 42% suara. Sementara jika partai pengusung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud bersama konsisten memilih di luar pendukung pemerintah, maka total suara di Senayan lebih dari 49%.
Pernah 10 tahun tidak tergabung dalam partai pendukung pemerintah, PDIP meyakini mendapat banyak apresiasi dari masyarakat sebagai bagian yang memperkuat demokrasi. Ya, dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Meski dinilai mampu menciptakan iklim demokrasi yang baik, namun dengan simulasi komposisi ini bisa membuat kubu Prabowo Gibran merasa tidak aman. Muncul anggapan Presiden Jokowi kembali melakukan cawe-cawe dengan kerap melakukan safari ke partai politik. Sikap Presiden ini dinilai untuk mengamankan koalisi ke depan. Saya melihat terus terang Pak Jokowi ini sangat anti oposisi dan karena itu politik appeasement atau politik apa istilahnya itu akomodatif itu sedang dijalankan. Padahal lagi-lagi itu bukan eranya dia lagi gitu kan. Harusnya itu biarkan Prabowo Gibran itu kemudian untuk memiliki independensi gitu. Keberadaan partai politik di luar pemerintah dapat memperkuat fungsi check dan balance yang bisa meminimalisir penyelewengan terhadap penggunaan kekuasaan. Penguatan ini dapat terbentuk jika partai politik di luar pendukung Prabowo Gibran merapatkan barisan. Demi Allah, saya bersumpah. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insya Allah saya akan jalankan sekuat tenaga. Presiden Jokowi pada Rabu 21 Februari resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. AHY yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan posisi Hadi Cahyanto yang kini ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM menggantikan Mahfud MD. Saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Ada beberapa prioritas, tetapi tentunya saya ingin meyakinkan 8 bulan ini bisa dituntaskan mudah-mudahan dengan segala daya upaya. Di antaranya untuk secara masif tadi, sertifikasi elektronik, ini yang bisa menjadi solusi. Setelah hampir 1 dekade berada di luar pemerintah, Partai Demokrat kini kembali ke lingkaran kekuasaan. Tujuh pria gempal suruhan developer ini tiba-tiba mendatangi warga dan meminta penghuninya mengosongkan rumah. Penghuni juga diminta menemui pihak developer di belakang rumah. Perusakan tidak terelakkan hingga penghuni mengalami luka. Menurut penghuni, perselisihan terjadi karena developer menaikkan harga rumah. Sementara pihak developer berdalih mendatangkan orang suruhan agar dapat bernegosiasi tanpa jalur hukum. Orang suruhan ini akhirnya membubarkan diri usai dikepung massa. Sementara kedua belah pihak akhirnya saling lapor polisi. Adu mulut antara saksi partai politik dengan anggota panitia pemilihan kecamatan ini dipicu adanya perbedaan jumlah suara saat rekapitulasi di kantor Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Dari tadi ada kesalahan penulisan. Itu yang jadi masalah. Iya. Saksi partai kesal karena penghitungan tidak kunjung tepat.
Data suara tidak sah yang dimiliki saksi parpol tidak sesuai angka suara C1 pleno yang diunggah PPK. Penghitungan bahkan sempat dihentikan sementara hingga ditemukan kecocokan. 15, ini juga 19, ini juga 19. Pemilik toko sembako ini akhirnya menutup tokonya usai seorang warga menyerobot antrian dan memaksa membeli beras murah. Penjualan beras murah juga dibatasi. Dari sebelumnya per orang maksimal membeli 4 kantong beras. Kali ini hanya 2 kantong saja dengan harga Rp54.500 per 5 kilogram. Para KPPS ini memprotes Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari karena rekomendasi pemungutan suara ulang tidak sesuai fakta di lapangan. Meski para KPPS memprotes, Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari hanya duduk diam mendengarkan. Sebelumnya, Ketua KPU Manokwari menyatakan siap menjalankan rekomendasi Bawaslu terkait pemungutan suara ulang di 7 TPS. Rumah warga di Dusun 5 Barak Induk, Desa Harapan Maju ini digeruduk emak-emak yang mempertanyakan soal dugaan money politik saat pemilu caleg kemarin. Diskusi yang tak menemukan titik terang justru berakhir ricuh. Pemilik rumah kesal hingga menyerang sejumlah warga yang datang. Akibatnya, 3 warga mengalami luka hingga melapor ke polisi atas kasus penyerangan. 6 rumah yang ada di sekitar lokasi juga ikut dirusak sebagai dampak penganiayaan 3 warga. Seorang juru parkir adu jotos dengan sopir bajai di wilayah Jalan Kodam Raya Kemayoran hingga merusak minimarket di lokasi. Akibat keributan ini, 1 orang korban dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini telah ditangani polisi untuk mendalami motif. Seorang pencuri motor tertangkap basah saat menjalankan aksinya di wilayah Jalan Palmerah hingga dihakimi oleh massa. Pelaku membuat warga semakin kesal karena sempat mencoba kabur. Pelaku akhirnya diamankan ke kantor polisi setempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pihak kepolisian, TNI, dan seluruh rakyat Indonesia bangsa. Sekelompok massa ini menggeruduk kantor Bawaslu Republik Indonesia menuntut sikap tegas atas berbagai temuan terkait dugaan tindak kecurangan dalam pemilu kemarin. Koordinator masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat ini menyebut dugaan kecurangan terjadi sejak sebelum pemilu hingga penghitungan suara. Mobil polisi ini mengejar sebuah mobil warga yang parkir mencurigakan di dekat rumah sakit Haji Medan. Pengendara tidak mengindahkan imbauan polisi hingga terjadi kejar-kejaran sampai ke arah Kecamatan Tembung. Pengendara sempat berhasil dihentikan namun kembali kabur hingga ke arah Kecamatan Denai dan Tanjung Morawa. Akibat arus lalu lintas yang padat, polisi kehilangan jejak pengendara mobil. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil ini menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU untuk mendesak Ketua dan Komisioner KPU agar tetap independen, tidak terikat cawe-cawe Presiden. Ini kecurangan kami tidak bisa menangkap Ketua KPU, tangkap Kapolri, mana Barreskrim. Dia terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya lebih hancur. Tolonglah.
Misteri kasus kematian Dante masih berproses. Meski Yuda Arfandi telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi masih mencari titik terang. Tamara bahkan diperiksa lagi. Dalam pemeriksaan ini, Tamara dicecar 9 pertanyaan baru. Tamara juga memberikan 2 barang bukti terbaru kepada penyidik. Tak hanya itu, ibunda Tamara juga ikut diperiksa sebagai saksi. Tangisnya pecah lantaran tak terima anaknya dihujat karena kasus kematian Dante. Menurutnya, tak mungkin dirinya memberi izin Dante untuk berenang dengan tersangka apabila ia tak mempercayai tersangka. Saya itu, Mbak, percaya sama dia. Kalau nggak percaya, saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Coba, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Sebelumnya Angger Dimas pernah menyampaikan bahwa Dante sempat tidak mau berenang. Pernyataan ini diperkuat oleh pihak sekolah. Dante bahkan disebut beberapa kali memilih giliran paling akhir, hingga dalam 3 bulan terakhir absen saat jadwal berenang kelas. Dante itu pastinya pada saat mau berenang itu dan bukan sama orang tuanya, pasti banyak sekali yang ngerasa cemas karena nggak apa orang tuanya sama guru gitu ya. Jadi saya nggak bisa bicara spesifik Dante itu takut apa bagaimana, karena ya normal aja reaksinya sih. Anak-anak seumuran Dante itu pasti di awal-awal akan merasa terintimidasi sama air dan sama orang yang dia yang mendampingi waktu renang apabila bukan orang tuanya sih. Namun pernyataan ini dibantah Tamara. Menurutnya pihak sekolah tidak update dengan perkembangan kemampuan berenang Dante. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Gitu. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante. Karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek. Habis pilek pasti demam. Tamara tak pernah buka suara membela kekasihnya Yuda Arfandi atas kasus kematian anaknya. Namun Tamara juga tak pernah belak-belakan menyalahkan tersangka. Siapa sangka hubungan yang telah dibangun kurang lebih 2 tahun ini justru berakhir dengan duka. Bukan hanya Tamara, sejumlah selebritas lainnya juga pernah mendapatkan kekasih bermasalah. Berikut informasinya. Sebelum menikah dengan Indra Priawan, Nikita Willy pernah berpacaran dengan pemain sepak bola Diego Michels. Keduanya menjalin hubungan selama 2 tahun. Saat masih menjalin hubungan dengan Nikita Willy, Diego kerap berurusan dengan hukum. Diego pernah terlibat kasus penganiayaan terhadap seorang warga negara asing di sebuah tempat hiburan malam di wilayah Kemang, Jakarta Selatan pada tahun 2013. Saat itu beberapa kali Nikita terlihat ikut menemani Diego menjalani proses sidang. Diego Michel akhirnya dijatuhi hukuman 3 bulan 20 hari kurungan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat masih berpacaran, Ardina Rasti kerap mendapat kekerasan fisik dari Eza Gionino. Kekerasan pertama terjadi di bulan Juni 2011. Ardina Rasti dipukuli di apartemen miliknya di Pejaten. Karena mengalami luka serius di bagian wajah, badan, dan kaki, artis sinetron ini langsung dibawa ke rumah sakit oleh Eza. Kekerasan kedua terjadi di bulan Juni 2012. Eza mengajak Rasti bertemu di Bintaro untuk meminta maaf atas perbuatannya menganiaya Rasti. Namun, Rasti yang baru pulang dari syuting di kawasan Puncak justru kembali mendapat kekerasan dari Eza Gionino. Akhirnya Rasti melaporkan perbuatan Eza Gionino ke polisi. Pada 11 Januari 2013, Eza ditetapkan menjadi tersangka. Eza dijerat pasal pemaksaan dengan kekerasan.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 bulan penjara kepada pesinetron bernama asli Muhammad Reza Pahlevi ini. Hukuman ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 5 bulan penjara. Selebgram Edeleni Laura Anna yang meninggal dunia pada 15 Desember 2020 juga sempat berpacaran dengan pria bermasalah. Laura bahkan sempat mengalami cedera saraf tulang belakang dan menjadi lumpuh akibat kecelakaan mobil bersama sang kekasih Gaga Muhammad. Kasus kecelakaan Laura Anna menjadi sorotan setelah ia melaporkan Gaga Muhammad atas dugaan membuat dirinya lumpuh. Justru kayak aku bangga sama dia, ternyata mungkin ini yang diperjuangkan dari dulu. Setelah perilakunya selama tahun kemarin itu, aku memang nggak serap aja lah, aku nggak terima adik aku digituin. Kalau dia dari awal bisa tanggung jawab, bakal kita ini. Kecelakaan Gaga dan Laura terjadi dini hari. Gaga yang saat itu menyetir dalam keadaan mabuk mencoba menghindari truk hingga membanting mobil ke arah lain. Mobil akhirnya menabrak pembatas jalan dan terguling di tol Jagorawi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Gaga. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.